PHI Raden Sidoarjo dan Bapak Ibu Hajah dan Haji yang tergabung di Raden Sidoarjo pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di gedung yang megah ini. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini mari kita ikuti bersama pengajian umum rutin 3 bulanan PHI Raden Sidoarjo, Kecamatan dan Kabupaten Pacitan, Ahad 5 Oktober tahun 2025. Kami hantar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya sambutan Ketua Penyelenggara kepada Bapak Haji Bambang Hadi Sujana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
yang sama-sama kita hormati pemateri pengajian umum hari ini, Ustaz Hanif, yang sama-sama kita hormati pembina IPHI Ranting Sidoarjo Kepala Lurah, yang kita hormati penasihat yang hadir pada hari ini, Pak Haji Gandul, Bapak Ibu Haji Haja Ranting Sidoarjo yang insya Allah mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama untuk selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita semua masih banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah nikmat sehat dan kesempatan yang masih diberikan kepada kita. Ini adalah nikmat kedua setelah iman yang luar biasa yang perlu kita selalu syukuri Bapak Ibu. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua ini menjadi umatnya dan pada kiamat nanti kita selalu akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya ucapkan yang berikutnya selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf pertemuan kita yang ketiga. Yang ketiga, kita kembali lagi pinjam fasilitas Kelurahan Sidoarjo. Pertemuan kita matur sangat alhamdulillah, karena biar kita ada variasi dengan Bapak Ibu sekalian. Kemarin pertemuan 3 bulan sebelumnya di Masjid Mutakin, Masjid Mutakin. Kesempatan ini kita kembali ke 3 bulan ini di gedung kelurahan Bapak sekalian. Dan mohon maaf kami rancang bersama panitia inti Angsalil Galesia kan sangat geser. Sepatus bagi variasi sehingga harus masjid sampai ke cabang ada yang tegak, ada yang kursi, pokoknya yang penting nyaman di dalam rangka pola ini. Bapak Ibu sekalian, kami mewakili teman-teman pengurus mohon maaf dalam melaksanakan kegiatan ini mungkin belum bisa hadir semua karena kesibukan. Anggota jamaah haji di Kelurahan Sidoarjo sejumlah 128 sebenarnya 128, tapi hari ini ada yang punya kepentingan dan belum bisa bersama-sama hadir Bapak Ibu sekalian. Ibu Bapak, dengan adanya IPHI harapannya sebenarnya adalah bagaimana kita ini secara bersama-sama, secara berjamaah menjaga kemakmuran kita, menjaga kemakmuran kita. Ibu Bapak, kita kalau kita ingin selalu ingat di dalam agama kita ini, ketika kita selesai melaksanakan sholat, bukan hanya pada saat sholat saja, tapi setelah sholat itu juga kita perhatikan. Maka sholat yang dilakukan dengan baik mestinya akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi goalnya itu bukan hanya ketika kita waktu sholat. Ketika kita puasa sama Bapak Ibu, bukan saat puasa saja, tapi setelah melaksanakan puasa, apakah kita ini bisa mempertahankan, meningkatkan di bulan Syawal dan berikutnya ini menjadi manusia-manusia yang mutakin betul. Termasuk ketika kita melaksanakan jamaah haji, Bapak Ibu. Tidak cukup ketika kita menjalankan rukun dan sunnahnya haji, tapi pasca melaksanakan ibadah haji, harapannya kemakmuran itu selalu kita jaga, selalu kita rawat, selalu kita tingkatkan. Makanya di Indonesia itu luar biasa.
kaitanipun kalian grup jamaah haji Sidoarjo. Bila enten ingkang dereng mlebet grup, nyuwun tulung nomor WA-nipun mangke saged dipun aturaken dhateng pengurus sehingga sedaya jamaah haji lingkungan jamaah haji Lanting Sidoarjo sedaya saged mlebet wonten grup jamaah haji Lanting Sidoarjo. Bila mangkaten Bapak Ibu sekalian, acaranipun krana pengaosan ingkang penting mangke pengaosan mohon nyuwun tulung Pak Ustaz Hanifuddin mengisi materi menika lan saking jamaah sedaya monggo panjenengan usulaken Pak kula usul mangke sanesel Ustaz menika nggih menika berganti-ganti mangke insyaallah setiap 3 bulanan mangke ganti Ustaz Malik saking masukan-masukan panjenengan sami. Bapak pilih mangke ingkang saged dalem maturaken matur nuwun sanget bismillahirrahmanirrahim rawuh panjenengan sami mugi-mugi rawuh panjenengan sami menika dados amal kesaenan panjenengan sedaya pikantuk piwales saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mugi-mugi kita sedaya tansah dipun paringi sehat saged nindakaken ibadah kanthi saya sae saya semangat kita nikmati sisa umur kita menika kanthi ngata-ngataken ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pemilih akan dikasih dalam aturaken wonten kirang sebagai pamitan dalam akhiri billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
bisa nanti keliling, tapi kan untuk yang mungkin daerah-daerah datar, tapi insya Allah seperti Rian juga Ibu juga lanjut kalau enggak. Tetapi intinya saya sangat setuju sekali Pak Ketua untuk kita silaturahmi ke masjid yang lainnya. Kalau juga bisa untuk mengikutkan masyarakat di sekitar masjid untuk ikut kajian, untuk ikut bersama-sama. Jadi ini bukan pengajian khusus untuk haji, bukan, tapi juga boleh untuk umum. Harapan kami itu Pak Alif. Nanti kerjasama dengan PMT, dengan PMB, dan juga takmir masjid di sekitar ini. Nah, insya Allah nanti setuju nomor ini saja ini. Kalau begini ya tadi, meskipun kelompok ini bukan hanya kita, tapi kita bisa saling silaturahmi dengan masyarakat di sekitarnya. Itu lalu yang terakhir Bapak sekalian, saya mohon kegiatan ini tetap istiqomah berjalan apapun resikonya, tantangannya, karena niat. Jadi kalau niat kita tetap apapun tantangannya kita lakukan. Walaupun mungkin ini baru sedikit, mungkin nanti dari awal ini mungkin banyaknya sekian ini, tapi mungkin lama-lama semakin sedikit itu juga tantangan. Nah, ini Pak Ketua. Jadi insya Allah nanti kalau kita coba untuk kita perlu dengan adanya ikatan persaudaraan haji ini, dengan adanya ilmu di dalamnya, insya Allah nanti kita akan butuh kegiatan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat datang Pak Heri. Monggo Kinara, luar biasa. Makanya dengan saya keluarkan yang kami sedang pun akhiripun bila ada daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya dapat terjadi. Kalau kita pendahulu tidak salah karena pendahulunya di bawah, saya juga harus di bawah. Mungkin kuat dengan meskipun jamaah haji menjadi ajang yang luar biasa. Tes pun sekitar aku kali ini mau itu begini selanjutnya kecuali ini saya setuju soalnya sehingga Pak Haji itu patok sekitar ini jadi patok ya matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Bapak Lurah sekaligus pembina dari IGI, dia pembina di Batas Sidoarjo dulu dari IGI yang semoga beliau lebih lama jadi lurah. Matok ya, harapan aku lebih lama jadi lurah. Yang kami hormati Bapak Ketua IGI yang tetap gagah
dan tetap dinamis. Pak Bambang ini dari yang saya kenal dulu sampai sekarang dinamis, selalu dinamis sampai hari ini. Semangatnya luar biasa. Simptom kalah. Dan seluruh jamaah IBI Kelurahan Sidoarjo, para haji, para hajah, yang semoga semuanya selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan petunjuk sepanjang hidupnya hatta yang jadaya, sehingga nanti ajal menjemput kita. Harapannya kita semua mendapatkan kehidupan yang lebih baik nanti di yaumul kiamat. Itu harapannya, gitu. Semua orang pasti punya harapan untuk hidup di yaumul kiamat lebih baik daripada hidup di dunia. Bapak Ibu, sajaripun dalam matur pakan, umpamaken kalau ini kalau dijawab Pak Arum itu antara percaya dan tidak percaya. Pak Arum itu jawab, Mas, itu tanggal itu isi yang tinggi ya. Tahu Pak, saya tidak yakin tentang tinggi. Lalu gue kaget, kalau ini kan jamaahnya para haji. Dan kalau ini dari haji, gue ambil daftar kayak budaya itu wow atas. Lek budaya itu gue kasih kalian 3.0 itu. Dan mungkin murid bisa ngomong, itu contohnya ini. Lek buat umur sama itu paling buat niatnya pun dicatat, gitu. Niatnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin dicoba haji, tapi ternyata buatan sakit. Haji ini pun luar biasa. Itu bagian dari takdir itu. Karena tahun kemarin saya mendengar berita ada banyak jamaah haji yang tidak bisa melaksanakan haji. Karena padahal sudah bayar mahal. Itu pun bayar kuota, melasi kata, tapi ternyata tertahan tidak bisa melaksanakan haji karena paspornya bukan paspor resmi nomor aku betul paham. Atau gini, nah ini akhirnya apa? Mereka harus pulang mundur ke tanah air, tetap belum bergelar haji. Tapi itu gelar lagi, kayak hajinya gelar. Belum ada yang benar hajinya. Tetapi itu tidak boleh kita jadikan standar kalau haji. Karena beliau sudah niat, beliau sudah bayar mahal, beliau sudah betul-betul berangkat. Yang mencatat sah dan tidak sahnya haji itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana tadi? Makanya ini waktu itu ada satu kisah, Pak. Jadi satu kisah ini kisahnya diriwayatkan oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Mubarak. Jadi Ibnu Mubarak itu ulama ahli ilmu dan ahli jihad. Pokoknya Ibnu Mubarak itu luar biasa. Pada suatu hari Ibnu Mubarak itu melaksanakan haji, mengajak rombongannya untuk haji. Kemudian setelah semua ibadah haji syarat rukunnya itu dilaksanakan, beliau kemudian terakhir itu tawaf di Ka'bah, kemudian secara tidak sengaja beliau tertidur di Hijr Ismail. Jadi beliau tertidur di situ, kemudian dalam tidurnya itu beliau mimpi. Jadi mimpinya seorang ulama di tempat yang barokah di mana itu di Hijr Ismail. Beliau mimpi, dalam mimpinya itu beliau seolah-olah diberitahukan bahwa semua jamaah haji tahun ini tidak ada yang mampu. Itu dalam mimpi. Semua jamaah haji tahun ini tidak ada yang mampu kecuali satu orang. Dan kemudian di dalam mimpinya itu disebutkan orangnya namanya ini, rumahnya di sini.
Jadi rumahnya namanya Fulan, tempatnya di sini. Nah itu setelah bangun tidur, kemudian beliau beristighfar. Tapi dalam tidurnya itu beliau juga diberitahu bahwa karena hajinya satu orang inilah, mabrurnya satu orang inilah, kemudian pahala mabrurnya itu diratakan kepada semua jamaah. Jadi kecipratan apa itu? Mabrur kecipratan. Berarti jamaah pahala sakit tiba-tiba, sakit tiba-tiba. Maka nanti di yaumul qiyamah itu pahala itu bisa menjadi milik orang tua kita, bisa menjadi milik saudara kita. Bahkan ada orang-orang yang di akhirat itu kaget, loh ini pahalanya siapa? Kok banget? Ini pahalamu. Loh kok bisa numpuk banyak? Iya, karena kamu punya ilmu disebarkan, kamu punya anak, kamu ajari baik, anak selalu mendoakan engkau, sehingga doa-doa dan kebaikan anak itu numpuk, pahalanya menjadi milikmu. Nah ini menunjukkan bahwa amal-amal kita ini bisa mempengaruhi orang lain, bahkan saudara-saudara. Tadi kembali kepada ceritanya Ilmu Mubarak itu. Begitu bangun, terus kemudian beliau mengucapkan takbir dan mengucapkan tasbih. Kemudian beliau berpikir, saya bermimpi di tempat ini. Ini bukan mimpi yang main-main, ini pasti mimpi betul-betul. Maka dia kemudian setelah pulang, beliau memastikan bahwa mimpinya ini benar. Beliau ingat betul siapa nama orang itu dan rumahnya di mana. Maka kemudian beliau setelah pulang haji dicari betul orang yang ada dalam mimpinya. Jadi itu baru pados yang diwau, rumahnya di mana, sampai betul-betul ketemu. Nah ketika ketemu ternyata orang yang tidak mampu. Jadi dia bukan orang kaya, dia bukan orang yang mampu, tetapi yang mengagetkan lagi ternyata orang ini tidak berhaji tahun ini. Tahun ini orang ini tidak berhaji, tidak berangkat haji. Lah itu baru ini termasuk kok iso wong ora haji kok mati. Padahal saya mimpinya di Hijri Ismail. Ini tidak mungkin mimpi saya salah. Maka dipastikan. Loh, kalau begitu kenapa aku bermimpi seperti ini? Dalam mimpi engkau lah haji yang mabrur satu-satunya. Yang lain tidak mabrur. Maka kemudian orang itu menceritakan, ya membawa ketahuilah sesungguhnya saya ini sudah mengumpulkan harta. Tiap hari hasil pekerjaan saya tabung, saya kumpulkan harta itu, saya niatkan harta itu untuk berangkat haji. Dan mestinya tahun ini saya sudah berangkat haji. Mestinya tahun ini saya berangkat haji. Tapi qadarullah, begitu saya berangkat, tetangga saya itu terkena musibah dan membutuhkan biaya yang banyak. Maka saya berikan harta yang saya gunakan haji itu, karena hanya itu harta yang saya miliki dan hanya dengan harta itulah saya bisa menolongnya. Aku berikan harta itu kepada tetangga. Jadi harta yang digunakan untuk ibadah haji itu ternyata dia gunakan untuk membantu tetangganya yang memang sedang sangat membutuhkan. Maka kemudian Mubarak mengatakan, sungguh karena itulah engkau dicatat sebagai haji. Karena setelah itu orang ini tidak bisa melakukan haji karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa ini? Bahwa sempat berangkat haji, orangnya meninggal. Masya Allah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata apa ini? Berarti yang membuat mabrur apa itu? Niat yang ada di dalam hati kita. Niat bersungguh-sungguh menjalankan niat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menghentikan mati, ya. Allah itu mengatakan Allah tidak menerima darah yang dihasilkan luhumuha waladima. Allah tidak menerima daging dan tidak
niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini amat banget kan nggih. Wah, berarti niatnya ora usah haji ini nggih salah. Itu salah nggih. Akhirnya gara-gara niat itu nanti banyak orang yang salah paham. Wadahnya sing boten salat. Iki paham nggih. Oh, gadah rencang sing boten pernah salat. Wis dijak salat muter-muter malah jawabannya. Terus ayo salat. Salat ora sing penting hati. Masih aku rasulan ketok ya, tapi hati wis salat. Lah piye salat ganti? Salat yang bagus ini pun kan ada itu. Kok gadah rencang saya ngatos sakit yang tasih seger gitu. Boten pun salat amat napa? Salat itu urusan hati. Urusan hati itu salah-salah apa sing penting amine wis salat. Bahkan dia menggunakan ayat salat kan sing penting ini loh. Tujuan kita salat itu tanha anil fahsya'i untuk mencegah kita dari perbuatan fahsya wal munkar. Aku itu orangnya berbuat fahsya, orangnya berbuat munkar. Ya wis masa salat. Karena tanpa salat pun saya sudah bisa meninggalkan fahsya dan munkar. Orang kena wong pinter ngene iki pun. Iki wong pinter saya itu, nyatane ya baik terus dan tetapi dia hanya memandang amalia dari satu sisi, dari sisi padahal untuk Islam batin dohir itu kan match. Dan niat itu berarti harus disertai dengan kesungguhan melaksanakan amal. Itu buat sangat dipisah. Niat kok terus buat ngamalnya hanya mikir. Terus mungkin niat kok apa itu dan urusan apa? Akhirnya waktu niat dari rondo tombole bisa gitu mau itu terus baru yang mau jadi nggak bisa nih. Aku niat apa membantu bahagiakan dia. Ini niat apa? Tapi kan caranya salah. Jadi banyak paham-paham yang salah seperti itu. Nah ini monggo. Jadi kita timbang-timbang lagi bahwa ternyata menjaga niat itu adalah sesuatu yang berat. Menjaga termasuk menjaga kemakmuran itu adalah perkara yang berat. Karena makmur itu kaitannya sangat erat kalian masalah untuk masalah. Bapak Ibu yang sudah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mungkin kurang atas jaminan. Pak Bapak ini ketika lagi, Mas, orang saya suwe-suwe, ini wong sepuh-sepuh, dia wis 4 jam maksimal 20 menit. Kata niku mau, soalnya ini wong sepuh-sepuh, ya, sapa niku? Iki dengkule ini gampang dijem. Dalam ini mata kita sama. Kita dosa kita ya. Apa nyebab nggih? Kita dosa kita salah. Ya. Gua tentang lek oke kula niku pun 15 menit berarti kan 15 menit. Berarti mungkin jam 11 kula jenengan bel. Ya, dibulkin dong kan bel. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu panjenengan niku di pari ini nikmat oleh Allah bisa melaksanakan ibadah haji. Insyaallah ini nikmat yang diiringi bahasa Indonesia apa? Diiringi oleh banyak orang Muslim yang lain. Banyak, hampir semua orang Muslim itu pengennya sakit haji. Tapi ternyata banyak di antara mereka yang namun pengen tok. Soalnya ternyata untuk melaksanakan ibadah haji Allah. Man istata'a ilaihi sabila. Allah memberikan syarat man istata'a ilaihi sabila. Istata'a dalam ibadah haji ternyata itu kuat kata. Banyak istata'a itu yang harus ilmunya mumpuni, terus kemudian hartanya mencukupi, fisiknya kuat. Nah itu masalah istata'a. Jadi kadang-kadang waktu saya ilmu cukup, hartanya bukan cukup, ilmu cukup, semangatnya saya kurang cukup. Berarti Allah yang mengatur semuanya.
pengen. Kalau gak ada rencana itu adalah mertuanya Sugih Pol. Ini pun baca di kajian nih. Terus masuk dalam haji, terus karek dan tak bayar. Aku mau haji, urung siap dipanggil haji. Jawabannya, mau siap dipanggil haji kok, doanya kok perintahnya, kok puasa udah. Aku mau peristiwa haji berdua, aku mau. Soalnya aku urung siap dipanggil haji. Ini waktu saya itu, yang pacitan. Sugih saya itu, sugih kali uang baik. Jika haji itu, padahal itu kata tidak. Ternyata belum. Terus tak takut ini. Bapak, aku sampai nggak pengen ngaji tuh Pak. Gue pengen, tapi belum siap. Pengen tapi dari siap, masya Allah. Berarti dia ada keinginan tapi belum siap untuk haji. Berarti mentalnya belum siap. Dan jenengan pun sempurna. Pun haji ini mentalnya pun siap, hartanya sudah siap, semuanya sudah siap. Jadi siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap tahu? Jadi tidak siap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menghadap Allah itu siap gak siap harus siap. Dan itu nanti kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih. Terus ini masalah siap itu lagu siap di bangku. Kita menggunakan haji itu dipanggil suatu waktu yang itu lebih siap. Aku sempurna, rukun iman kuis sempurna, rukun Islam kuis sempurna. Aku siap ya Allah pun jenengan penting. Saudara Rosi siap. Lagi mau tahu? Semangatnya gitu. Nah, Bapak Ibu yang sudah dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napa to sing dipadosi oleh setiap kita, baik yang haji maupun yang belum di dalam kehidupan ini, di nilai materi. Sesungguhnya Bapak Ibu, kehidupan kita ini hakikatnya bukan di sini. Hakikatnya adalah kehidupan kita itu yang sesungguhnya adalah di yaumil yang itu kehidupan kita yang sesungguhnya. Kehidupan di dunia ini oleh Rasulullah sering digambarkan kehidupan yang penuh dengan tipu daya. Berarti tipu daya bukan kehidupan yang sesungguhnya, karena penuh tipu daya. Iklamu anna al-hayatud dunya lahun walahun. Kan lagi ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu sesungguhnya hanya sendal gurau dan permainan kehidupan dunia. Jadi ini Allah menggambarkan kehidupan dunia seperti ini. Kemudian Allah juga menjelaskan bahwa kehidupan yang lebih baik itu kehidupan akhir. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Gitu, ayat apa tuh? Surat apa tuh? Paduka gitu. Paduka. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Paduka ini ayat sekawan insyaallah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kehidupan kita yang sesungguhnya itu adalah kehidupan akhirat. Orientasi kita, amal ibadah kita apapun, menikah harusnya orientasi akhirat. Ini akidah. Sebenarnya akidah. Orang yang tidak yakin dengan akhirat itu tentunya pasti hidupnya itu main-main. Sowan semua. Darbu yakulu wayatan tahu gitu konina. Mereka makan minum di dunia itu seperti hewan, ya pokoknya macam-macam. Ya, makannya minumnya itu seperti itu. Karena mereka tidak yakin bahwa akhirat itu ada di kehidupan. Nah ini ternyata Bapak Ibu, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran bahwa akhirat itu langsung saya timbang dunia. Sinten sing saged? Sing saged niki pondok nggih. Sing saged pondok nggih.
Ya, kenapa? Wal akhiru khairul laka minal ulama. Karena menurut beberapa ahli tafsir di antaranya Fakhrul Razi mengatakan, mengapa Allah menggunakan wal akhiru khairul laka minal ulama? Karena kehidupan akhirat itu bukan kita yang menentukan, tetapi Allah yang menentukan. Beda dengan kehidupan dunia. Ini enggak yang mengikuti Fakhrul Razi. Kehidupan dunia itu kita yang menentukan, bukan kehendak kita. Contohnya kayak tadi, aku pengen teko neng jamaah acara ini. Ini pertanyaannya, kita sing pengen teko jenengan apa sinten yang menentukan? Jenengan apa sinten? Kan kita sendiri Pak. Kita bisa menentukan aku harus teko, aku harus teko. Ini bisa, kita yang menentukan. Aku sore pengen makan di gandos, makan sing enak, wis ora perlu tonggo-tonggo. Pokoknya seperti aku pengen makan enak di gandos. Itu yang menentukan kita. Terus jenengan mau mencari kenikmatan yang sehebat apapun di dunia bisa. Itu kehendak kita, Tetapi di akhirat kita tidak bisa menghendaki sesuatu sekehendak kita. Misalkan, ya Allah, kalau pengen apel, kira-kira yang menentukan kita atau Allah di akhirat itu? Allah, bukan kita. Kita nggak bisa. Ya Allah, saya masuk surga, saya pengen masuk surga. Nggak bisa. Kamu nggak bisa masuk surga karena ini hanya Allah yang menghendaki. Nah, kalau itu yang sebenarnya dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di dalam kehidupan dunia itu kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berbagai pilihan-pilihan. Itu abadnya tadi. Makanya sering kehidupan dunia digambarkan sebagai lahun walahun itu karena kita sering tertipu dengan nikmat-nikmat. Ini sering menipu kita. Nah, akhirnya contohnya kan, lek subuh itu wonten seruan as-sholatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Itu seruan yang terus itu saya ngiru adil, tapi aslinya itu seruannya Allah lewat adil. Ini bukan pilihan. Jenengan kita pengen jumeneng terus melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, mau pengen sari. Saya yakin kok pengen langsung tidak masjid. Bahkan saya memiliki dia pun dan bangun jika pun haji saya yakin bangunnya sebelum jam 3 gitu. Jam kali itu paling wungu terus tang jejak tipis terus sampai malam. Oh betul wungu tang jejak untuk terus melaksanakan sholat. Saya yakin ya sistem ini motor standar. Tapi ini tadi berkaitan dengan kehidupan dunia, bahwa di dunia ini kita bisa memilih dan kita yang menentukan. Maka banyak di antara saudara-saudara kita ketika ada surat as-sholatu khairun minan naum, mereka masih tidur. Mereka memilih berselimut lebih tebal lagi karena hawanya lagi dingin. Jenengan bayangkan itu kan bisa lagi. Jenengan bayangkan itu tentang Mekah yang ketika musim dingin karena dinginnya lebih luar biasa. Itu beratnya kehidupan dunia ini karena pilihannya enak-enak, teruskan tidur atau bangun untuk sholat. Rata-rata orang memilih meneruskan. Buktinya apa? Subuh namung sak sof. Setengah sof itu ya, subuh sof imam dia terus makmum sak sof. Kadang sof makmum namung 3. Ini gitu. Kalau pernah sholat subuh di daerah Jawa Tengah, kalau tidak begitu juanda nih Pak, subuh nah itu subuh, ini subuh ini ternyata alim
Napa menika ujian suwi Bang. Waduh, yang ngene iki manggone rezeki yo. Ale ujian suwi jamaah mboten wonten sing dadi. Cek wonten Pak, jalan kok begitu tiba sih dikali Pak pulau. Untuk banyak apa pulau? Dan pulau pun wonten jenengan. Ya ternyata imamnya sing ujian niku dipanggil-panggil ujian niku boten dugi. Iku jamaah iki namung iki wae. Namung setunggal itu nggih ada nggih ujian nggih opat tek lek boten nggih. Imam Pak ini membuktikan bahwa apa? Dunia itu seperti itu Pak. Pilihan-pilihan kita yang menentukan kita. Bahkan akhirat bersangat. Akhirat ini semua haknya Allah. Sudah tidak ada pilihan-pilihan. Maka pilihan-pilihan itu hanya ada di dunia. Monggo Bapak Ibu, karena kita masih hidup di dunia dan pilihannya banyak, termasuk yang haji pun sangat mungkin untuk dilenakan oleh godaan. Gitu? Gitu. Ibu-ibu tasik resani sinetron pun belas nih. Arah sinetron pangan ngobrol segala pun belas resani TikTok. Malah masa malah beda nih. Masa malah beda. Nyekron. Nah, itu ujian lagi. Ujian. Niku ujian untuk kita baik yang haji maupun yang belum haji. Artinya tentu ujian ini sama saja. Nah, monggo karena akhirat seperti itu berarti tidak ada pilihan lain bagi kita yang mukmin muslim kecuali kita mengisi dunia ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menentukan kehidupan akhirat itu. Dan kehidupan akhirat itu jalannya sudah dijelaskan oleh Allah. Kudu ngene. Mata kan? Nggih. Tapi iki aku bae iki. Kudu ngene. Akhirat itu kudu, enek kudu. Ora oleh ngene, ora dua. Kenapa itu? Gitu ora oleh. Enek wong ayu. Contohnya kula. Enek wong ayu. Pengen lawan. Ada wong ayu begini ya nonton wong ayu liwat keren. Awal itu sing lanang pengen nonton apa? Jujur. Ujian itu mesti pengen pilih ujian ini. Tapi Allah menyuruh kita untuk menundukkan pandangan. Dulu kan apa? Allah itu untuk kehidupan akhirat. Mata kita itu jangan melihat ini untuk kehidupan akhirat, karena akhiratnya sudah jelas. Kalau kamu melihat ini, akhirat pasti akan berkurang imannya. Tapi kan apa ini? Dia kan apa? Kalau sering membuat umpamaan itu, bangsa mandel, seger, sepeda motor, gitu. Dan mau sebelah kanan, mandel, seger, cari owan, nganggi juga di sini. Ya, sama itu kapalnya cekak, terus ler-ler, Pak, beri boleh, apa tadi? Ini kok lagi suka-suka boleh karena itu, baku hati itu sopo tadi, itu benar-benar. Tapi lagi kata sepuluh, itu masih tergoda, sangat tergoda dengan pemandangan yang seperti ini. Allah menyuruh kita menundukkan pandangan, tapi godaan ada di sekitar kita. Ini dunia menjadikan seperti itu. Bapak Ibu, mobil, kita punya mobil kita ketika barunya itu terus nyating aku sebenarnya mobil, naik tombol loro, wes tak pernah mobil wes, orang sah bensin dekat aku, ya, wes pokoknya ada tulis mobil wes mobil. Itu kita awal melihat ketika punya mobil, tapi baru kita dengan mobil, nah ini mobil. Tombol baju pilih. Ya ternyata ban mobil biola bensin ini boros. Akhirnya pertimbangan itu
membuat kita yang semua pengen dibantu tonggo ini paling membeli jangan dibantu tonggo. Bahkan lebih sering kita gunakan sendiri. Nah ini contoh bahwa ternyata dunia itu godaannya bukan berat, dunia godaannya berat. Tapi loh Bapak Ibu, ini ketika Imam Farozi itu mengatakan kenapa Allah menggunakan redaksi wal akhiratu khairul laka minal ula. Karena akhirat itu kita tidak bisa memilih sehingga berat untuk kita. Sementara dunia itu kita dihadapkan pada pilihan-pilihan dan kita yang menentukan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama menurut Imam Fakhruddin Razi di dalam tafsir Quran surat Quran surat An-Nisa, tafsir Ar-Razi. Terus kemudian yang kedua, kenapa akhirat itu lebih berat daripada dunia? Kenapa akhirat lebih berat daripada dunia? Karena akhirat memang menuntut kita untuk total. Membela akhirat harus total. Sementara akhirat janjinya surga sesuatu yang tidak nampak. Itu apa itu? Ini hanya orang-orang yang beriman Pak, yang bisa mengutamakan akhirat dengan serius. Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana Rasulullah mengutamakan akhirat daripada dunia. Gitu? Enak Pak contohnya. Rasulullah itu baru menang perang, terus mendapatkan harta rampasan yang semua pasukan sudah dapat bagian, termasuk Rasulullah dapat bagian. Bagian itu Pak Rasulullah dan Al-Quran rampasan perang. Seperlima harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Dan sarang dari ini kita Rasulullah itu sakit sarang. Wah, dan sampai kemudian Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa jenengan boten sari-sari ketinggal gelisah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai Aisyah, tadi kelihatannya di bawah bantal itu masih ada uang beberapa dirham. Dan aku kepikiran terus, bagaimana nanti saya dengan dirham ini di akhirat nanti akan ditanya oleh Allah. Hanya beberapa dirham. Dan itu Rasulullah. Bagaimana dengan beberapa dirham nanti akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatir ketika beberapa dirham masih di bawah bantal, Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Terus berikut ya Rasulullah, kalau bisa ambil sedekahkan. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan kepada pembantunya atau budaknya untuk mengambil uang beberapa dirham itu dan kemudian memberikannya kepada fakir miskin. Masya Allah. Berarti Rasulullah itu betul menyisahkan untuk dirinya. Demi apa itu? Akhirat. Jadi itu contohnya bagaimana totalnya Rasulullah SAW di dalam meraih akhirat. Padahal Rasulullah itu sudah diampuni dosa-dosanya, dijamin tidak melakukan dosa besar, dosa kecil, dan dijamin surga. Tapi Rasulullah masih mengutamakan akhirat sampai sekarang. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menangis ketika masuk ke kamarnya Rasulullah, kemudian melihat Rasulullah saking sari, kemudian melihat bekas tikarnya ini masih membekas di punggungnya Rasulullah SAW. Umar nangis. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Umar, kenapa kamu menangis? Ya Rasulullah, jenengan itu Nabi, jenengan itu Rasul, kekasih Allah, orang yang pernah dicintai Allah. Dan jenengan tidak ada kesempatan ya Rasul. Alisane yang dhuwur ikan bekas. Padahal orang-orang kafir, raja-raja Persia, raja-raja
Romawi, mereka tidur di atas kasur empuk, mereka hidup di telinga dandan-dandan. Mereka jelas sekali muliakan kepada Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ya Umar, ketahuilah, sesungguhnya untuk inilah aku diutus. Akhirnya Rasulullah diutus salah satunya untuk memberikan contoh bahwa dunia yang kayak gini. Kalau bisa dunia itu jangan ojo pol-polan, tapi tinggalkan dunia itu di tangannya saja. Nah, ini kan abot. Dan kita ini walau dunia ini boleh itu masalah. Kalau biasa itu esok sore awal boleh dulu. Bisa haji nih oleh, bisa haji. Lalu buat nyabut. Ini kadang-kadang alasannya Pak jangan boleh aku. Nah ini boleh rezeki diperintahin Gusti Allah. Alasannya padahal jadi gilek keadaan dunia. Maka itu kalau itu puncak dosa. Ini ini berarti isyarat. Ini musuh jamaah haji rasa macam-macam. Luwi sama batas langsung mati dewi. Mati dewi. Berarti ini pertanda bahwa waktunya sudah besar. Kan kalau begini. Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus menikah Imam Fakhrul Razi mengatakan, menafsirkan mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa wal akhiratu khairul laka minal. Karena nikmat-nikmat dunia yang diberikan oleh Allah itu kadang kita sering lupakan. Gitu kan? Kita itu sudah diberi nikmat banyak oleh Allah. Gitu. Sampai Allah menggambarkan begini, wa inna ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kau tidak akan mampu. Ini tidak akan mampu. Itu menunjukkan bahwa nikmat Allah itu nikmat loh ya. Allah menggunakan berdasar nikmat, bukan ni'am. Kalau ni'am banyak nikmat, kalau nikmat banyak Allah disuruh dari wanita itu nikmat Allah. Kalau kamu hidup satu nikmat Allah saja, satu nikmat Allah memberikan gambar. Satu nikmat Allah, nikmat Allah contohnya bernafas. Coba kalau satu nikmat tidak bersatu, apa yang akan terjadi? Itu satu nikmat. Maka Allah memberikan dari wanita itu nikmat Allah. Jika kamu hidup satu nikmat Allah saja, itu kamu akan mampu. Apakah Allah menggunakan dari wanita itu nikmat Allah? Allah menggunakan dari zaman banyak nikmat. Dan Allah sering menegur kita seperti ini, Pak. Misalkan di dalam Quran surat Ibrahim Allah mengatakan begini, alam taro ilal ladzi badalu nikmatallahi kufran wa ahallu qaumahu darul bawir. Allah itu menegur kita sebenarnya. Tidakkah kau saksikan kebanyakan orang-orang ini? Ilal ladzina badalu nikmatallahi kufran. Banyak orang-orang yang mengganti atau menukar satu nikmat Allah, kufran dengan kekufuran. Masya Allah. Ini contohnya kan? Ini makanya kehidupan di dunia itu semuanya di sini. Salah satu nikmat yang diturunkan oleh Allah itu nikmat diutusnya Rasulullah diutus itu nikmat satu nikmat. Tetapi satu nikmat ini kemudian ditolak oleh Abu Jahal, ditolak
kehidupan yang menuju negeri yang bias. Masya Allah, Bapak Ibu, ini Allah mengajarkan dan itu dengan akun. Ini benar. Karena alhamdulillah kita di bawah sama pendidikan dari Pak Bangga bahwa yang kasih persoalan ini, insya Allah orang itu akan selalu bercahaya hati, insya Allah. Karena ilmu itu adalah cahaya, ilmu itu adalah tapi itu cahaya itu cahaya yang susah untuk dijawab. Tapi ini kalau kadang-kadang bisa ngajian sih, kalau ngajian itu tidak ada tujuan utamanya adalah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita menjadikan itu sebagai tujuan, maka wal akhiratu khairul laka minal ula tadi akan sulit untuk kita dapatkan. Bapak Ibu, maka mungkin kita sampai akan bentuk kata-kata mugi-mugi manfaat. Intinya di bawah langsung nasihat buat yang belum piyambak kami dumateng panjenengan sedanten mugi-mugi kita tansah dipun jagi dening Allah saking fitnah dunia. Berarti kita masih hidup di dunia dan setiap hari kita difitnah oleh dunia. Apapun istri kita, anak kita, semuanya adalah fitnah. Orang di sekitar kita fitnah, semuanya fitnah. Dan itu hanya bisa selamat kalau kita menghadapinya dengan ilmu dan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada doa yang bagus supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini apa? Kayak kalau salah ini masa gaya. Allahumma rizqna hubbaka. Ya, Allahumma rizqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Ini wajib ayat sendiri. Allahumma hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Allahumma rizqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah, rezekikanlah kepadaku cinta kepadamu dan berikanlah aku kecintaan terhadap orang-orang yang mencintai. Insyaallah. Itu doanya Rasulullah supaya kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu
Rasulullah. Daripada dari Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Allahumma hubbaka. Daripada pada Pak Yai Polisi teknologi itu jadi terus Allahumma hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yuqarribuna ila Allah. Itu dengan ini ya, ini ijazah saking Rasulullah. Ijazah Rasulullah ini doa supaya kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dimudahkan untuk mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan kita cinta dengan amalan-amalan yang membuat Allah cinta kepada kita. Kemudian kita sakit mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa itu makanya kita sakit mencapai ke wilayah ini dari tempat Banten. Terus juga ini kita sih sepuh. Wonten kampung Kohari dengan kampung sepuh kampung ini kalau dengan ini macam-macam saya setuju. Malah kualat yang ada berdoa bahwa ini kampung saya setuju. Wonten sing sepuh, wonten sing berlaku di Bangku Hari mungkin dalam sumur sepatus memimpin doa untuk pertemuan pada malam hari dalam tempat itu dari Banten memimpin doa di forum ini. Pada itu, apalagi itu Banten saya mau mengatakan kira-kira Banten bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamunten takdim datang Kiai Adifuddin Muhammad Adifuddin atas dawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi ibadah haji kita sedaya dados ibadah haji ingkang mabrur sepanjang hayat. Barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugi-mugi pengaosan umum IMHI ranting Kelurahan Sidoarjo menika dados pengaosan ingkang lestari istiqomah lan tansah dipun barokai dening ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugi-mugi kita sedaya, keluarga kita, anak putu kita menika tansah pinaringan sehat, selamat lan tansah pikantuk perlindungan saking ngarsanipun Gusti Allah lahir lan batin. Barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa mati subhanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna hajjam mabrura wa sa'yan maskura wa dzamban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fi sudur akhrijni ya Allah min dhulumati ila nur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa ana a'malan sholihan tardahu wa aslih li fi dunyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi anzilni munjalan mubarakah wa anta khairul muslimin. Rabbi anzilni munjalan mubarakah wa anta khairul muslimin. Rabbi anzilni munjalan mubarakah wa anta khairul muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma dafa nganal wala awal bala wal faksa wal munkar wal bala wa suyufa mukhtalifata wasada ida wal mihan wa dhahara minha wa mubaton min baladina hada khosah wa min buldanil muslimin aman innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan Bapak Haji. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini kotak infak yang berjalan tadi ada 1.557.000. Saya ulangi, 1.557.000 rupiah. Dan ucapan terima kasih kami